Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat ketiga triwulan 1 tahun 2023 berjudul Penginjil Cilik. Diceritakan oleh Juge dari Rwanda. Apakah Anda pernah menyampaikan khotbah? Juge adalah seorang anak laki-laki di Rwanda. Dia menyampaikan khotbah pertamanya ketika dia berusia 2 tahun. Anda tahu, ketika Juge masih sangat kecil, dia memiliki Alkitabnya sendiri. Itu adalah Alkitab bergambar. Juge tidak bisa membaca, tetapi dia suka melihat gambar-gambarnya. Dia membuka Alkitab di atas meja di ruang tamu. Dia mendengarkan saat ibu membacakan cerita tentang anak-anak pemberani dalam Alkitab. Dia belajar cerita tentang anak laki-laki Samuel yang mendengar suara Tuhan di malam hari. Dia belajar cerita tentang Daud kecil yang mengalahkan raksasa Goliat. Dia belajar cerita tentang Raja Yosia cilik yang mengasihi Tuhan dan menang atas neneknya yang jahat, Atalia. Dia belajar tentang anak-anak yang ibunya membawa mereka kepada Yesus, sehingga Yesus meletakkan tangannya untuk memberkati mereka. Juga banyak berpikir tentang Yesus. Ketika dia tidur di malam hari, dia sering bermimpi bahwa Yesus meletakkan tangannya di atasnya. Juge mengenal cerita-cerita Alkitab dengan sangat baik. Orang dewasa memperhatikan bahwa anak kecil itu tahu Alkitab dengan sangat-sangat baik. Jadi, ketika Juge berusia 2 tahun, mereka mengundangnya untuk berdiri di depan gereja untuk berkhotbah. Ketika dia berdiri untuk berbicara, dia merasa takut dan malu ketika dia melihat semua orang menatapnya. Bocah kecil itu menelan ludah dan menceritakan kisah bagaimana Yunus ditelan ikan besar. Dia sangat gugup sehingga dia lupa bagian dari cerita. Tetapi guru sekolah sahabat senang dengan khotbahnya. "Kamu melakukan tugas dengan sangat baik," katanya. Juga merasa terdorong untuk tidak menyerah. Dia terus mempelajari cerita-cerita dalam Alkitab gambarnya. Dia terus mengingat cerita-cerita itu. Kemudian seseorang memintanya untuk berkhotbah lagi. Dia menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk menghafal dan mempraktekkan khotbah. Dia menempatkan setiap kursi di rumah di ruang tamu dan berkhotbah kepada mereka, seakan-akan bahwa dia sedang berkhotbah di gereja. Suatu hari Sabat, ketika Juge berkhotbah, seseorang membuat video khotbah dan mempostingnya di internet. Beberapa wartawan melihat khotbah tersebut dan membuat laporan video tentang Juge yang disebut The Little Evangelist. Banyak orang menyaksikan laporan itu dan tak lama kemudian Juge menerima banyak undangan untuk berkhotbah di gereja-gereja di Rwanda. Juge senang berbicara tentang Yesus. Dia senang bertemu anak-anak lain dan mencari teman baru. Dia terutama suka melihat orang-orang mengangkat tangan mereka saat mereka memberikan hati mereka kepada Yesus di akhir khotbahnya. Ketika Juge berusia 7 tahun, seseorang mengundangnya untuk memberikan pertemuan penginjilan selama seminggu penuh di kota yang jauh. Dia perlu berkhotbah setiap malam selama 7 hari. Pada awalnya, Juge takut dan berpikir bahwa dia tidak akan bisa berkhotbah pada pertemuan penginjilan. Kemudian dia memutuskan untuk membawa ketakutannya kepada Tuhan. "Ya Tuhan," dia berdoa, "tolong beri saya kekuatan dan beri saya banyak khotbah untuk dikhotbahkan."
dikatakan. Dia berkhotbah dengan penuh kuasa dan 24 orang dibaptis. Saat ini, Cuke berusia 9 tahun. Dia telah berkhotbah di lebih dari 60 gereja. Lebih dari 2 juta orang telah mendengar khotbahnya secara langsung atau di internet. Cuke adalah salah satu dari banyak anak yang menceritakan kepada orang lain tentang kasih Yesus di Rwanda. Beberapa anak berkhotbah, yang lain bernyanyi, dan yang lain lagi membacakan ayat-ayat Alkitab. Melalui pekerjaan yang kita lakukan sebagai anak-anak, kita berharap ribuan orang menerima keselamatan Tuhan, kata Cuke. Ayat Alkitab favoritnya adalah Matius pasal 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Anak-anak, terima kasih atas persembahan misi sekolah sahabat Anda yang membantu anak-anak di Rwanda dan di banyak negara lain di seluruh dunia mendengar tentang Yesus.